Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Askia, bisa dipanggil Alia. Saya kelas 10 Keagamaan 2. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengambil kesimpulan poin-poinnya dari sejarah Islam. Yang pertama ada perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Makkah. Tugas kita di sini ialah mempelajari sejarah Islam agar kita bisa bercermin. Jikalau umat-umat itu taat kepada Allah, maka jadikanlah itu sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita yang patut kayak kita ikuti jikalau nya tuh taat ke lawan Allah. Habis itu misalnya umatnya tuh membangkang atau kada taat lawan Allah, maka jangan sampai kita tuh umpati yang kada baik gitu. Jadi segeralah hindari, jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak mereka, karena mereka bisa membawa kita kepada yang kada taatan Allah gitu. Jadi kayak ibaratnya berdosa kita nih misalnya mengikuti jejak mereka. Itu yang kedua, masa jahiliyah. Masa jahiliyah nih disebut kayak sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi berdasarkan perintah Allah. Dan di masa ini juga yang orang-orang tuh ada menyembah berhala, berjinahan gitu, berjudi dan lain-lain sebagainya. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Adapun wilayah Arab pada masa itu yang kita maksud di sini yaitu periode Makkah. Jazirah Arab ialah itu tuh kepulauan Arab artinya. Yang selanjutnya, perilaku dan watak bangsa Arab. Bangsa Arab itu dikenal dengan tempat pengembara dan dikenal dengan nomaden yang artinya berpindah-pindah. Kenapa jadi mereka berpindah-pindah? Karena mereka adalah pedagang yang kayak pedagang tuh misalnya di pasar A, di pasar B, jadi berpindah kota-kota juga bisa karena bangsa Arab tuh pedagang kayak itu. Jadi kada mungkin menempati di kota A aja kayak itu untuk jualannya kalau di bangsa Arab. Dan yang selanjutnya, bangsa Arab senang dalam berkelompok dan bisa disebut bangsa Arab ini dengan yang kayak suka bergerombol, berkelompok-kelompok, ya kayak ketujuh bergerombol kayak itu. Dan mereka tuh tercermin pada budaya yang saat ini, khususnya budaya Makkah. Dan selain itu, mereka juga mengutamakan kekuatan untuk bertahan di gurun pasir. Dan termasuk sebab kenapa mereka tidak menyukai anak wanita, karena wanita mereka anggap sebagai makhluk yang lemah. Karena kekuatan dan keperkasaan tidak dimiliki oleh wanita, karena itulah mereka menganggap wanita lemah. Jadi kayak bubuhannya tuh menganggap kayak wanita ini lemah karena kada bisa keperkasaan gitu. Kalau bubuhan bangsa Arab nih kan kayak yang dikenal keperkasaannya, keberaniannya gitu. Kalau mereka anggap bini tuh kayak lemah kayak itu karena kada bisa yang kayak bubuhan si bangsa Arab yang akian ibaratnya. Dan ada juga mereka tidak mempunyai anak-anak wanita karena dinilai lemah tadi, tidak mampu berperang, tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat, padahal kayak kada semua wanita kayak itu. Namun selain memiliki watak, perangai, dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi terutama dalam bentuk syair dan sajak. Jadi mereka tuh dikenal kayak syairnya bagus gitu. Dan yang selanjutnya, perkembangan bangsa Arab pra-Islam. Dan masa ini juga sudah ada pasar Ukas yang dimana tempat persenian. Jadi bangsa Arab pada masa itu menampilkan syair-syair yang terbaik buatan penyair-penyair mereka di pasar Ukas. Dan di tempat ini bisa disebut dengan tempat hiburan. Dan dimana masa itu tidak ada HP, laptop, jadi kayak tempat hiburan mereka tuh hanya di pasar Ukas karena di zaman itu tuh kada ada HP, laptop,
komputer atau sebagainya. Jadi kan kalau zaman sekarang sudah ada HP, jadi tempat hiburan kita tuh kayak di alat elektronik kayak itu, kayak HP, laptop. Dari situ kita sudah bisa terhibur kayak itu. Kalau di zaman dahulu tuh kadada HP, laptop, jadi tempat hiburan mereka ya di pasar Ukas, karena kayak banyak yang kayak tadi ada yang menampilkan syair. Jadi kayak mereka tuh di situ terhibur karena adanya keramaian kayak itu nah.